Halo, selamat sore, balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut, teman-teman. Apa kabar? Panas ya nggak? Besok panas, besok panas karena baru masuk akhir bulan, langsung mana nih yang belum bayar. Pusing kepala. Gue udah ngebayangin apa yang terjadi besok ya, teman-teman. Mungkin nggak apa yang ngebayangin. Mungkin sedeg-degan saya, kalau saya deg-degan. Saya sudah tahu ini sini belum bayar, sini belum bayar, sini belum bayar, ya. Nah, makanya sore ini gue mau bahas sedikit lagi mengenai collectibility. Kebetulan ada dua pertanyaan yang masuk ya, tapi menurut gue pertanyaan ini menarik. Makanya gue bahas lagi, nge-refresh tentang collectibility biar teman-teman juga nggak bingung ya. Kenapa gue bahas collectibility? Ternyata untuk menjawab dua pertanyaan mengenai collectibility ya. Oke, untuk refreshing ya, di sini nih. Yang pertama kita tahu collectibility itu ada 5 ya kalau di bank tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir di atas 5 hapus buku. Ya itu nggak usah dipikirin lah. Kalau udah hapus buku berarti memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi, ya nggak? Kalau golongan 1, collectibility 1 atau golongan 1 sebutnya golongan ya, itu biasanya 0 hari tidak ada tunggakan sama sekali. Kalau collectibility 2 itu 1 sampai 90 hari, ya nggak? Dengan cara bank memberikan, pasti bank ngasih surat peringatan, ya nggak mungkin lah bank nggak ngasih surat peringatan, ya nggak? Pasti paling nggak datengin nagih, pasti ngasih surat peringatan seperti itu. Oke. Golongan 3 macet, sudah macet ya, 91 hari sampai 120 hari. Golongan 4 121 sampai 150 hari. Golongan 5 151 180 hari. Hapus buku di atas 180 hari. Golongan 1 2 disebut PL. Apa tuh PL? Performing loan. Kasarnya pinjaman masih dalam keadaan perform ya, dalam keadaan oke, masih lancar lah. Walaupun golongan 2 tapi masih dibilang performing loan ya teman-teman ya, karena itu tidak mempengaruhi kinerja suatu bank ya. Tapi kalau sudah golongan 3, 4, 5 non performing loan, namanya NPL, non performing loan, artinya keberadaan kredit tersebut sudah mempengaruhi kualitas kinerja suatu bank, suatu unit gitu. 2 juga sudah mempengaruhi sih, cuman kalau 3, 4, 5 tuh udah maling kelihatan lagi pengaruh buruknya ya terhadap kinerja keuangan bank, pasti turun ya nggak, seperti itu. Nah, kadang-kadang kita nemuin Om, kalau di tempat lain ada kok golongan 2 golongan 1 tapi 5 hari, itu kenapa Om ya? Biasanya gitu-gitu tuh BPR ya nggak? Karena BPR tuh setahu gua dia walaupun nunggak, dia tetapnya collectibility tetap 1 tulisannya. Gua nggak ngerti ya, kadang-kadang seperti itu, apakah seperti itu BPR seperti itu kadang-kadang. Jadi dimaksud golongan kalau misalkan nunggak itu 190 hari, BPR masih nyebutannya collectibility 1, tapi ya mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi biasanya kan seperti itu ya teman-teman. Oke. Apa yang mau gue bahas adalah pertanyaan pertama nih teman-teman. Pertanyaan pertama dari Kaisrazahkia. Susah banget namanya. Oh, mau tanya, kalau angsuran 4 kali sisa angsuran apakah bisa top up bang? Tapi pembayaran selalu telat hari, kadang bayar di akhir bulan tapi nggak lewat bulan, apakah itu bisa kembali atau udah harus kena collectibility 3 bang? Jadi gini, kalau misalkan teman-teman seperti gue bilang ya, kalau telat hari tapi tidak lewat bulan, ada bank yang memang tidak termasuk dalam nunggak. Jadi misalkan gini teman-teman, jatuh tempo tanggal 25 itu sampai tanggal akhir bulan, kalaupun teman-teman setor di atas tanggal 25, misalkan tanggal 26, 27, 28, itu tidak termasuk nunggak. Jadi dia memang lewat jatuh tempo tapi belum sampai batas tunggakan. Nah, mengenai itu apakah telat atau enggak, tanya ke analisnya, mantrinya, petugas banknya, collectionnya, coba tanya. Sebenarnya yang dimaksud saya telat tunggakan itu sampai tanggal berapa, saya telat berapa lama setelah jatuh tempo, itu harus clear teman-teman. Oke? Nah, apakah bisa mengajukan kembali? Jadi gini teman-teman, kalau seperti gue bilang ya, ada kriteria nasabah-nasabah yang gak bakalan gue tambah nih, mengulang lagi ya. Salah satunya adalah nasabah-nasabah debitur yang suka lewat jatuh tempo, walaupun dia nggak telat bulan, walaupun dia nggak nunggak, tapi memang sih collectibility di bank, di Slick masih bagus, masih golongan 1, masih collectibility 1. Tapi bagi kami analis pengelolanya yang kasarnya tiap akhir bulan ngingetin dia terus, datengin, ambil uangnya, oke lah nggak nunggak, tapi kan secara performa teman-teman di mata petugas banknya susah ditambah ya kan? Seperti itu. Kalau mengenai ajukan kembali atau enggak, itu mending tanya ke banknya, masih mau nggak mereka ya enggak, seperti itu. Apakah sudah collectibility 3 bang? Jadi gini, collectibility 1, 2, 3 itu kan ada urutannya ya. Kalau collectibility 1 lancar, 2 itu memang menunggak 1 sampai 90 hari ya enggak. Tapi biasanya kalau sudah
collectibility 2, nggak mungkin teman-teman diemin, nggak mungkin. Pasti ada nagih, pasti ada surat. Makanya kalau ditanya apakah sudah collectibility 3, kayaknya enggak deh. Kalau tiba sudah macet. Jadi gini, bank itu akan sangat concern, sangat kencang nagihnya kalau teman-teman collectibility 2 mau ketiga. Jadi tunggakannya misalnya udah 70 hari, 80 hari, itu bank bakal kencang mempertahankan supaya teman-teman tetap di PL, seperti saya bilang, performing loan, nggak sampai ke NPL. Karena ketika sudah sampai NPL, teman-teman sudah kasarannya sudah mempengaruhi kinerja bank. Sayang jangan sayangnya anak gua seperti itu. Makanya apakah sudah collectibility 3? Belum menurut gua. Apalagi selalu bayar kan, tiap bulan selalu bayar. Kalau collectibility 3 kan berarti teman-teman sudah 3 bulan berturut-turut nggak bayar, atau udah 4 bulan, udah memasuki bulan keempat nggak bayar sama sekali. Tapi kalau masih ada setor, kemungkinan collectibility 1 sih, karena nggak lewat bulan ya. Tapi pastiin lagi, kalau belum sepahit-pahitnya collectibility 2 kok, nggak bakalan 3 itu udah 4 bulan berturut-turut nggak bayar pokoknya. Kalau masih ada setor walaupun lewat bulan, masih collectibility 2 pahit-pahitnya ya. Tapi pastiin lagi, ini telat bulan ini tapi pembayarannya selalu telat hari doang, tapi nggak, kadang bayarnya akhir bulan. Nah, sesuai pertanyaannya, pastiin lagi jatuh tempo sama pendebetan untuk tunggakan itu, menyatakan tunggakan atau enggak, tanggalnya harus clear ya teman-teman ya. Ini pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua dari Mbak Armanda. Kak, mau tanya, hutang bank sudah lunas tapi tercatat di OJK karena ada keterlambatan. Untuk menghapus itu dan agar bisa kredit lagi bagaimana ya Kak? Sebenarnya gini, kalau udah hutang bank lunas tapi masih tercatat, kalau sudah lunas ya, walaupun dulunya pernah nunggak, tetap tercatat teman-teman ya. Sekali lagi, berkali-kali gue ngomong ya, walaupun sudah lunas, teman-teman pernah terlambat itu tetap tercatat. Sampai kapan? Sampai 2 tahun baru hilang dari slik tuh, kalau udah lunas ya, seperti itu. Dan bisakah Om ngajuin lagi? Sebenarnya kalau pernah terlambat dulunya ya, pernah menunggak dulunya terus lunas, seperti gue bilang, bisa ditambah lagi, bisa, tapi ada peraturannya. Banknya biasanya nunggu 6 bulan 1 tahun, atau ada bahkannya 2 tahun setelah lunas. Jadi bank dikasih waktu recovery dulu teman-teman ya enggak. Kemarin kan sempat nunggak, sebulan kemudian lunas kan, terus bulan depan udah majukan lagi. Biasanya bank nggak mau, paling nggak jeda 6 bulan, paling nggak setahun lah paling aman. Atau ada banknya saklek 2 tahun kemudian setelah lunas yang menunggak itu baru dikasih lagi, itu udah saklek banget. Tapi ya rata-rata sih setahun udah oke lah. Tapi bank juga akan tetap melihat kenapa dulu terlambatnya ya enggak. Kalau terlambatnya cuma karena saya kesel Pak sama banknya soal ditagih terus, ya itu karakter, nggak bakalan dikasih mau 2 tahun juga lunas. Tapi kalau iya Pak, dulu kebakaran tempat saya nggak di-cover asuransi, saya recovery gini, akhirnya saya bangkit, akhirnya saya lunasin, itu nilai plus walaupun pernah menunggak ya. Jadi menunggaknya juga bank harus tahu kenapa ya. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Masih bisa ditambah lagi nggak? Masih bisa ya, tunggu dulu 6 bulan atau paling nggak setahun setelah Mbak Armanda lunasin kreditnya yang bermasalah dulunya. Akan hilang setelah 2 tahun ya nggak, 2 tahun setelah lunas hilang tuh slik tuh, ya historinya kelihatan di sliknya ya. Walaupun tetap aja di slik tetap kebaca worst collectibility teman-teman berapa, collectibility terjelek teman-teman berapa walaupun sudah lunas ya. Oke, itu aja teman-teman ya yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.